Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Fortis makin strong, makin romantis. Nah, itu ada di kaos ini tagline-nya ya. Oke. Hari ini kita akan memberi tips tentang bagaimana memuaskan atau mengenal istri kita puas ini enggak. Gitu ya. Bagaimana memuaskan istri dan kita tahu. Itu. Jadi itu yang perlu. Walaupun ini tidak segampang yang dibilang ya. Sebab istri itu kadang-kadang tidak jujur, tapi tidak jujurnya untuk kebaikan. Karena pada saat dia tidak jujur, kita merasa sudah memuaskan. Jadi kita happy, padahal dia tidak happy. Tapi ini tidak bisa dibiarkan juga jadi lama. Jadi ada beberapa kriteria istri. Yang pertama, dia mungkin sangat sayang sama kita. Dan dia mengorbankan dirinya walaupun dia tidak puas, dia bilang dia puas. Itu kelompok pertama. Biasanya itu awal-awal pernikahan. Yang kelompok kedua, dia tidak puas dan dia sampaikan bahwa dia tidak puas. Itu kelompok kedua. Yang ketiga, kelompok ketiga, dia tidak puas dan dia marah-marah. Itu yang bahaya. Ya, jadi tapi ini semua bisa mungkin waktu tahun pertama atau bulan-bulan pertama dia tadinya sayang sama kita, dia tidak menyampaikan, dia cuma bilang oh ya dia puas sih. Tapi lama-lama dia akan meningkat jadi level 2, dia mulai ngomong. Kalau kita juga tidak perhatikan, lama-lama kita ditendang. Nah itu jadi. Saya pernah dapat informasi bahwa pada saat berhubungan, kemudian suaminya tidak memuaskan, dia tendang betul dari tempat tidur itu suaminya. Kebetulan istrinya termasuk badannya besar ya, jadi itu membuat suaminya kapok dia ya. Dan susah untuk menemukan harga dirinya, udah nggak ada, hilang ya. Jadi kita ini mulai merubah mindset bahwa tidak semua laki-laki itu jantan. Maksudnya semua laki-laki jantan. Maksudnya tidak semua laki-laki itu bisa memuaskan istri. Malah kebanyakan tidak puas. Jadi itu yang kita harus rubah. Tidak usah lagi kita tutup-tutupi. Ya, karena ini sekarang tingkat perceraian sangat tinggi. Dan ini masalah seks. Jadi ternyata di pengadilan agama itu yang banyak minta cerai sekarang itu wanita, istri-istri, bukan laki-laki. Kebanyakan wanita. Rata-rata masalah seks. Ada masalah ekonomi, tapi yang paling banyak itu seks. Ada yang macam-macam lah alasannya ya. Suaminya loyo, dan kan kita malu daripada kita diumumkan misalnya sampai orang tahu bahwa kita ini termasuk tipe yang tidak keras, tidak bisa memuaskan istri. Maka lebih baik dari sekarang. Ayo kita terbuka diri kita ya. Sehingga kita menerima masukan dan insya Allah kita mencari way out-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tips-tips wanita orgasme atau puas. Yang pertama sebenarnya yang paling bagus adalah daripada kita menggali, lebih baik kita komunikatif. Ini yang perlu, memang tidak gampang tapi bismillah harus dilaksanakan. Ya, berusaha menyampaikan Ma atau Dek atau sayangku, saya tanya Ki, kita puas sih Ki? Oh iya puas sih, tidak jujur Ki. Sebab ini saya sudah dengar dari Dokter Yusuf ya, bahwa kalau ini kita biarkan, jangan kita tutup-tutupi. Kalau memang tidak memuaskan, sampaikan, mungkin saya bisa berobat. Nah itu, lebih baik begitu. Dan insya Allah di awal itu susahnya, setelah itu insya Allah mulus. Ya, sehingga menyampaikan. Kita juga nanti akan menyampaikan apa-apa yang kita tidak sukai dari istri kita. Misalnya ada laki-laki yang suka istrinya itu bersih, tidak ada bulu-bulu, termasuk bulu-bulu di kemaluan. Ada juga laki-laki suka yang berbulu. Wah, gitu. Makin berbulu dia makin terangsang. Itu sangat individual. Itu perlu penyampaian. Kalau perlu dari awal disampaikan supaya suami istri tahu. Kemudian ada juga yang laki-laki tidak suka misalnya ada bau-bau, walaupun sedikit bau-bau yang tidak nyaman gitu, bau-bau agak sedikit busuk-busuk gitu ya. Nah, itu kita perlu membersihkan betul-betul supaya
itu juga merangsang istri, ya. Jadi tips pertama, bagaimana cara membuat istri kita itu orgasme? Pertama, kita harus melakukan foreplay. Foreplay itu penting. Nah, kalau kita baru menikah, itu foreplay saja sudah mulai bisa. Tapi kalau misalnya kita belum menikah, sudah lama menikah, biasanya sudah lebih 10 tahun, itu biasanya ada faktor kebosanan juga. Nah, kalau ada faktor kebosanan, sebelum kita melakukan foreplay, kita mungkin perlu merubah suasana. Misalnya suasana tempat tidur, posisi tempat tidur, dirubah, itu merubah kenyamanan, membuat lebih exciting. Kita biasanya berhubungannya malam, rubah aja. Misalnya ba'da subuh, habis subuh, itu udah lain itu. Kita biasanya berhubungannya gelap, kita berhubungan terang, itu beda juga itu. Atau berhubungannya siang pada saat hari-hari libur, bisa juga. Itu semua suasana-suasana yang akan merubah pada saat kita membuat kita lebih exciting, ya, lebih semangat untuk mau berhubungan, ya. Jadi ini memang ada beberapa cara. Jadi untuk pengantin baru tentu berbeda dengan pengantin yang sudah lama, ya. Kemudian foreplay itu penting. Foreplay itu bisa kita lakukan dengan menyentuh, mencium, meraba, ya sedikit menggigit, ya. Itu di daerah-daerah eksotik, ya. Daerah-daerah eksotik itu karena wanita ini cenderung lama memulai, sehingga kalau waktu foreplay sebaiknya, ini tips saya, jangan dari istri ke suami, kecuali tidak ereksi, ya. Tapi kalau ereksinya bagus, mendingan dari suami ke istri. Itu yang paling bagus. Jadi suami melakukan foreplay pada istri. Kenapa? Karena suaminya gampang tegang, kan? Tidak ada masalah berarti. Jadi dia melakukan tipsnya itu dengan merangsang istrinya. Dengan merangsang istrinya, itu istri menjadi lebih kencang, lebih bergairah, dan siap untuk penetrasi, ya. Jadi kemudian pada saat kita melakukan foreplay itu ada komunikasi. Apakah sentuhan pada buah dada misalnya, kemudian ciuman itu tidak membuat, ada orang itu dicium gele-gele, ya, geli, ya. Nah, pada saat orang geli itu bisa terangsang, bisa juga turun rangsangan. Nah, itu jadi perlu kita perhatikan. Jadi geli itu tidak selamanya membuat orang terangsang. Kadang geli itu memudarkan, membubarkan orang yang sedang terangsang. Jadi kita hindari melakukan rangsangan yang membuat geli pada pasangan kita. Kemudian sentuhan pada daerah buah dada misalnya, sentuhan, ciuman, isapan, dan sebagainya, itu harus sesuai dengan keinginan istri. Jangan kita sampai menyakiti, ya. Jadi ada orang karena terlalu diisap malah tersakiti, ya. Jadi itu membubarkan juga rasa nafsu untuk mau penetrasi, ya. Itu yang penting, ya. Jadi ya kalau perlu bahasa-bahasa isyarat lah pada saat misalnya suami lagi menyentuh bagian buah dada, atau kita bisa arahkan mulutnya kah, arahkan tangannya kah, remasannya, kita bisa tunjukkan dengan kita memperlakukan juga rangsangan pada buah dada kita sendiri, itu buat istri, sehingga suami bisa mengikuti apa yang kita sudah contohkan. Kemudian ada juga yang sampai kepada oral seks, ya. Oral seks itu boleh asalkan memang daerah kemaluan bersih, ya, aman, ya. Jadi itu boleh. Kemudian setelah itu kita bisa dengan rangsangan seperti itu membuat istri kita menjadi hot, ya, menjadi siap untuk penetrasi. Nah, kita pada saat melakukan penetrasi tentu kita syaratnya ya harus keras dan lama. Nah, dengan keras dan lama membuat istri insya Allah bisa terangsang, bisa sampai kepada puas, ya. Setelah penetrasi yang cukup, jadi kita tentu ada teknik-tekniknya nanti, itu nanti ada pembahasan khusus untuk teknik-teknik. Yang teknik-teknik ini tidak membuat kita capek, ya. Kalau orang masih muda tidak ada masalah, mau teknik macam-macam boleh, ya. Tapi kalau badannya sudah agak besar, ya,
kemudian timbangan sudah berat, ya, sehingga kadang-kadang dengan teknik-teknik tertentu kita berhubungan itu capek kita sebelum waktunya, atau kadang-kadang ereksinya sudah tidak maksimal. Nah, itu jadi ada tips-tips khusus nanti untuk lebih mendetilkan ini bagian-bagiannya gitu. Ada subspesialisasi ini yang harus dibahas detail satu-satu. Tentu pada saat inilah untungnya kalau orang konsultasi di klinik itu atau dengan informasi dengan W atau apa, nanti ada informasinya di bawah ini. Dengan konsultasi kita bisa lebih spesifik untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana membuat istri kita cepat orgasme, ya. Kemudian setelah itu penetrasi. Setelah penetrasi yang maksimal dan kita melihat wajah, bagaimana mengenali istri kita, dia puas atau tidak. Nah, kita harus perhatikan mukanya istri, jangan sampai kita lupa. Jarang kita lihat muka istri kita, ya. Jadi kita harus sering-sering lihat. Kita mulai lihat istri kita itu dari start berhubungan sampai selesai. Itu penting. Jangan sampai kita lupa istri kita itu. Dan jangan menghayal Bapak, ya. Bapak jangan menghayal, Ibu juga jangan menghayal. Apa yang ada itulah nikmat yang sudah harus kita nikmati. Itu adalah pilihan kita, ya. Nikmat sudah itulah yang kita perlu nikmati, ya. Jadi kita bisa lihat wajahnya itu. Kalau di awal itu, kalau dia putih kelihatan itu putih mukanya. Tuh, kemudian makin lama makin memerah. Ah, itu dia mulai terangsang itu. Sampai betul-betul kita bisa lihat kadang-kadang dia memegang spray kah, mengerang-mengerang kecil, ada yang sampai berteriak gitu kan, tergantung individu, ya. Kalau berteriak, Bapak harus siap-siap pegang remote, karena jangan sampai tetangga itu kaget, datang, geruduk, kenapa, ada apa ini? Begitu, ya. Ternyata Anda sedang berhubungan, ya. Istri sangat puas sehingga teriak. Nanti dikira ada apa-apa. Jadi siapkan volume sampai 100 kalau perlu, siapkan musik atau apa, sehingga menutupi suara-suara yang terjadi di dalam. Nah, itu bagusnya juga kalau istri bisa meredam suaranya, ya. Kadang ada istri yang tidak bisa meredam suaranya. Nah, sehingga kita berhubungan, kadang-kadang dengan suara yang terlalu kuat juga suaminya akan terganggu, ya. Tapi kalau suara-suara yang desahan-desahan kecil, kemudian ada pegangan daerah-daerah dipegang spray atau badan kita, yang penting tidak menyakiti, kemudian wajah mulai memerah, ya itu sesuatu. Walaupun kulitnya tidak putih, kita masih bisa melihat itu perubahan kulit, karena dengan banyaknya pembuluh darah yang ada di muka itu, kita masih bisa melihat, masih adalah kemerah-merahan, walaupun dia tertutupi dengan hitam-hitamnya, masih ada lah gitu kan, kelihatan. Kemudian setelah itu ingat, setelah kita selesai berhubungan, jangan langsung tidur, ya. Kita perlu bagus dibersihkan dulu. Kemudian kita mengucapkan terima kasih, atau ada pembicaraan-pembicaraan yang kita sampaikan kepada istri, atau sehingga istri itu merasa betul-betul puas, ya. Kekurangan-kekurangan itu nanti dibicarakan, jangan pada saat selesai berhubungan atau pada saat berhubungan. Kalau ada kekurangan suami atau kekurangan istri, tidak disampaikan di tempat tidur, nanti di waktu yang lain. Karena kalau kita sampaikan pada saat sedang berhubungan, itu biasanya tersinggungnya lebih berat. Nanti pada saat santai, Pak, tadi itu terlalu sakit kita gigi, atau terlalu kuat kita isap, atau terlalu cepat Ki. Nah itu, ya. Jadi penyampaian-penyampaian seperti ini itu di luar pada saat kita berhubungan, supaya suami menerima dan baik. Dan ini penting, perlu diperhatikan. Sekarang ini karena itu tadi informasi dari medsos yang kadang-kadang merusak kita, sehingga rumah tangga ini kayak kerekatannya udah kurang, ya. Gangguan orang ketiga, keempat, ketujuh itu banyak sekali, ya. Apalagi kalau kita di medsos itu luar biasa, ya. Kalau ada wajah cantik sedikit, tak ratusan orang komennya luar biasa. Jadi saya kira itu yang perlu saya kira itu, insya Allah tips ini bermanfaat buat membuat rumah tangga menjadi lebih harmonis, lebih bahagia. Ingat, Fortis membuat makin strong, makin romantis.